Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Gojo telah berhasil membunuh Toji Fushiguro. Saat itu di dalam markas asosiasi Wadah Waktu terlihat Gojo tengah memangku mayat Riko Amanai. Sembari diliputi rasa kekecewaan, dia terus berjalan tanpa mempedulikan orang-orang dari asosiasi yang kala itu merasa senang karena kemurnian Master Tengen tetap terjaga. Di tengah kepiluan yang dirasakan Gojo, kemudian muncul Suguru Geto. Dia yang sebelumnya telah disembuhkan oleh Shoko Ieri seketika menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat aura yang dipancarkan Gojo kini tampak berbeda. Di sisi lain, seakan ingin meluapkan rasa sedih, kecewa dan marah, Gojo yang merasa muak pada orang-orang di sana yang malah bergembira di atas kematian Riko, dia pun bertanya pada Geto apakah tidak masalah jika saat ini dirinya membunuh mereka semua. Mendengar pertanyaan tersebut, seolah ingin menenangkan Gojo, Geto pun menepis keinginannya itu. Dia mengatakan bahwa mereka semua hanyalah kumpulan kultus non-shaman. Mereka tidak tahu apa-apa, terlebih dalang di balik pembunuhan Riko, yaitu para petinggi mereka saat ini pastinya sudah pergi melarikan diri. Kemudian 1 tahun setelahnya, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2007, saat itu Gojo, Geto, dan Shoko terlihat sedang berkumpul melakukan latihan dengan penuh semangat. Dalam pelatihan ini, Gojo ingin menguji kemampuan teknik limitlessnya yang telah meningkat. Dia lalu menyuruh Geto dan Shoko untuk melemparkan sebuah penghapus dan pulpen tajam terhadapnya secara bersamaan. Sesaat kedua benda itu dilemparkan padanya lewat teknik Infinity, secara otomatis Gojo mampu menghentikan benda yang memiliki resiko paling tinggi. Dia membiarkan penghapus yang lunak mengenainya dan menghentikan pulpen tajam yang memiliki potensi kerusakan. Seolah ingin memperjelas kemampuan yang telah dia tingkatkan ini, Gojo mengatakan bahwa apa yang selama ini dia lakukan secara manual sekarang menjadi otomatis. Dirinya bisa mengurutkan benda ke tingkat bahaya berdasarkan massa, kecepatan, bentuk, dan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Sehingga dengan begitu, melalui penggunaan energi yang minimal, dirinya pun bisa membiarkan teknik Infinity selalu aktif. Dan untuk mencegah kerusakan otak yang selalu dipaksa bekerja, dirinya juga telah mengantisipasi hal tersebut dengan menggunakan teknik pembalik. Di sisi lain, menyadari bahwa saat ini Gojo telah berkembang pesat, Suguru Geto pun hanya bisa terdiam. Dia tahu partnernya yaitu Gojo Satoru saat ini telah menjadi yang terkuat, bahkan bisa menyelesaikan misi seorang diri. Dan karena hal itulah, sejak saat itu Geto pun lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Dia terus menjalankan misi seorang diri dan terus melahap roh terkutuk lewat teknik manipulasi kutukannya. Untuk waktu sesaat, Geto mulai mempertanyakan ideologinya sebagai seorang shaman. Layaknya menelan kain yang digunakan untuk mengusap muntahan, dia tahu bahwa roh terkutuk yang dia makan ini tercipta dari para monyet alias manusia biadab. Hal ini pun seolah membuatnya terus berada di dalam lingkaran setan. Buat apa menjadi seorang shaman jika ujung-ujungnya menyelamatkan mereka yang melahirkan kutukan? Di tengah kebimbangannya menjadi seorang shaman untuk mencari jawaban yang bisa menguatkan dirinya, saat itu Geto banyak menghabiskan waktu sendiri. Pada suatu waktu, Geto tiba-tiba didatangi oleh seorang gadis penyihir kelas khusus. Dia bernama Yuki Tsukumo. Dengan laganya yang percaya diri, saat itu Yuki bertanya pada Geto apakah dia mengenali dirinya. Merasa tak asing dengan nama orang ini, Geto pun menebak bahwa Yuki adalah seorang shaman tak berguna yang tidak pernah ikut misi sekalipun dan hanya berdiam diri di luar negeri. Mendengar jawaban yang seakan meledek dirinya, Yuki pun langsung membantah. Dia mengatakan alasan kenapa dirinya tidak pernah ikut dalam misi adalah karena apa yang dilakukan oleh para jujutsu di sini hanya sekedar mengobati gejalanya saja. Menurutnya, daripada sekedar membasmi kutukan, bukankah lebih baik mencari akar penyebabnya? Karena bagaimanapun, sebagai seorang penyihir jujutsu, dirinya juga menginginkan dunia di mana kutukan tidak akan pernah ada.
Geto yang mendengar pernyataan tersebut seketika mengangkat wajahnya seakan tertarik pada apa yang disampaikan Yuki. Sementara Yuki yang semakin terlarut dalam perbincangan ini seolah ingin berbagi pandangan, dia juga mengatakan bahwa pada dasarnya kutukan itu terlahir dari energi kutukan manusia yang bocor, di mana energi tersebut akan mengendap dan berubah wujud. Untuk itu, demi menciptakan dunia tanpa adanya kutukan, ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, yaitu menghilangkan semua energi kutukan dari umat manusia. Kedua, yaitu mengajarkan manusia cara mengendalikan energi kutukan mereka. Dikatakan oleh Yuki, cara pertama adalah cara yang sulit dijalankan karena memang untuk menemukan orang yang bisa menghilangkan energi kutukan dari dalam tubuh sangatlah sedikit dan dapat dihitung jari. Tercatat dalam pengembarannya ke seluruh dunia, Yuki menyebut hanya Toji Zenin yang memiliki kemampuan itu. Dengan pembatasan surgawi yang dia peroleh sejak lahir, Toji dapat menghilangkan energi kutukan sehingga memberikannya sebuah kekuatan fisik yang luar biasa. Oleh karena itu, daripada melakukan cara pertama yang sulit, secara pribadi Yuki lebih tertarik pada cara yang kedua. Dia menyampaikan bahwa sebenarnya penyihir Jujutsu tidak akan melahirkan kutukan. Atau dengan kata lain, andai saja setiap manusia menjadi penyihir Jujutsu, kemungkinan besar kutukan tidak akan pernah lahir. Mendengar kesimpulan Yuki tersebut, lagi-lagi Geto menunjukkan responnya. Sambil mengingat orang-orang asosiasi yang dia anggap monyet, Geto lalu bertanya, jika dunia penyihir memang dibutuhkan untuk menciptakan dunia tanpa kutukan, kenapa saat ini kita tidak bunuh saja mereka semua yang bukan penyihir? Menanggapi hal itu, dengan sedikit candaan, Yuki menjawab, menciptakan evolusi secara paksa memang sangat mudah dilakukan, tapi menurutnya hal itu adalah ide yang sangat gila. Seolah tahu apa yang Geto pikirkan sekarang, Yuki pun bertanya, apakah saat ini Geto sedang membenci mereka yang bukan penyihir? Di sisi lain, seakan tak ingin menyangkal, Geto kemudian mulai mengungkapkan kegelisahannya pada Yuki. Geto berkata, awalnya dia berpikir bahwa penyihir Jujutsu ada karena untuk melindungi mereka yang bukan penyihir. Tapi belakangan ini, keyakinan itu seketika luntur dan mulai meragukan apakah mereka memang layak untuk dilindungi. Entah mana yang benar, jika menjadi penyihir Jujutsu sama seperti lari maraton, maka garis finishnya sangat tidak jelas. Sebagian dirinya telah memandang mereka rendah dan tidak layak dilindungi, tapi sebagian dirinya juga tetap menolak pandangan tersebut. Setelah mendengarkan kegalauan yang dirasakan Geto, Yuki lalu memberikan tanggapan. Menurutnya, dua pilihan itu sama sekali tidak menunjukkan perasaan Geto yang sebenarnya. Sambil bergegas pergi menaiki motor, Yuki juga menyuruh Geto untuk tidak mengkhawatirkan Master Tengen. Karena mau ada wadah lain atau wadah yang lain telah lahir, Master Tengen saat ini sudah stabil. Mendengar kabar tersebut, sekilas Geto pun menunjukkan ekspresinya yang terkejut. Jauh di dalam pemikirannya, dia menilai bahwa seorang Master Tengen saja rela mengorbankan masa depan seseorang yang bukan penyihir. Oleh karena itu, pada esok hari, melihat adik kelasnya yaitu Yu Haibara telah meninggal dalam suatu misi, tentu membuat Geto pun harus segera memilih jalan yang akan dia ambil. Melihat gundukan mayat rekan-rekan penyihir Jujutsu ataukah melihat gundukan mayat para non-penyihir, kedua pilihan itu seolah membuatnya semakin dekat pada keputusan yang akan dia pilih. Satu bulan berlalu, tepatnya bulan September. Saat itu Geto tengah menjalankan misi di sebuah desa. Dikabarkan desa tersebut sering terjadi penculikan dan kematian tidak normal yang membuat warga desa menjadi resah. Geto yang masih berada di tempat kejadian kemudian melihat dua gadis kecil yang sedang dikurung di dalam kerangkeng. Mereka berdua telah dituduh oleh warga desa di sana sebagai penyebab dari insiden yang terjadi karena memiliki kekuatan aneh. Menyadari bahwa kedua gadis ini telah dikambing hitamkan atas kemunculan roh terkutuk yang berhasil dia musnahkan, tentu membuat kekesalan Geto pada non-shaman pun kini sudah tak bisa dia bendung.
Demi membulatkan tekadnya pada jalan yang telah dia pilih, Geto kemudian memutuskan untuk menyelamatkan dua gadis tersebut dan langsung membantai habis semua warga desa di sana. Sejak peristiwa itu, Suguru Geto pun kini mulai dicap sebagai seorang kriminal. Dia telah menjadi buronan pihak Jujutsu yang harus mendapatkan hukuman mati. Gojo yang mendengar kabar tersebut dari gurunya yaitu Yaga, dia seketika menunjukkan ketidakpercayaan pada apa yang dilakukan partnernya itu. Seakan ingin memperjelas kabar tersebut, Yaga pun mengatakan bahwa Geto telah membantai semua warga desa ketika melaksanakan misi. Dirinya juga yakin Geto telah membunuh kedua orang tuanya sendiri karena ada bekas darah berceceran yang tersisa di dalam rumahnya. Kenyataan tentang kabar ini pun tentu membuat orang-orang terdekatnya merasa terpukul, termasuk Shoko Ieri. Dia yang kala itu tiba-tiba bertemu dengan Suguru Geto, langsung menanyakan perihal kebenaran kasus tersebut. Namun di sisi lain, bukannya menyangkal, dengan santai dan secara terbuka Geto membenarkan kenyataan kasusnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya ingin menciptakan dunia yang hanya dihuni oleh para shaman, karena lewat cara tersebutlah dia bisa menghentikan penyebab terciptanya roh terkutuk yang selama ini telah membunuh teman-temannya. Merasa urusan dengan Shoko di sana telah selesai, Geto kemudian langsung pergi meninggalkannya. Dan secara tak terduga, di tengah-tengah kerumunan kota, dia lalu bertemu dengan Gojo Satoru. Gojo yang saat itu telah mengetahui tujuan Geto dari Shoko. Dengan kemarahannya, dia berkata bahwa rencana Geto yang ingin menciptakan dunia penyihir adalah rencana yang bodoh. Menurutnya, ambisi itu sangatlah mustahil untuk dilakukan, terlebih Geto yang dulu dia kenal tidaklah seperti itu. Dia tidak akan mau membunuh jika itu tidak ada artinya. Menanggapi pernyataan Gojo, dengan tegas Geto pun menjawab, justru apa yang akan dia lakukan ini memiliki arti dan tujuan yang sangat besar. Tak peduli sekuat apapun dirinya, dia akan tetap berusaha mencapai ambisinya itu. Karena dirinya yang sekarang telah memilih jalan mana yang harus dipilih. Sambil beranjak pergi meninggalkan Gojo, seolah mengakui kehebatannya, Geto lalu menyampaikan, memang benar saat ini Gojo adalah seorang shaman terkuat. Andai saja dirinya menjadi Gojo, maka ide bodoh ini akan bisa dia capai dengan cepat. Di sisi lain, dengan luapan emosinya yang kini semakin besar, seakan tak ingin membiarkan Geto kabur, Gojo lalu bersiap untuk melancarkan serangan. Namun saat itu, menyadari bahwa apa yang dilakukannya akan membahayakan warga sekitar, dia pun langsung mengurungkan niatnya. Setelah kejadian itu, dengan perasaan yang diliputi penyesalan dan kekecewaan, Gojo kemudian mencurahkan isi hati dan pikirannya pada Guru Yaga. Dia menilai jika dirinya memang yang terkuat, hal itu ternyata tidak menjamin bisa menyelamatkan semua orang. Karena pada kenyataannya, saat ini dia tidak bisa menyelamatkan partnernya, yang mana hal ini pun membuat dirinya sadar bahwa dia hanya bisa menyelamatkan mereka yang sudah siap untuk diselamatkan. Sementara Gojo terlarut dalam kesedihannya, Suguru Geto kini mulai menjalankan rencana untuk menciptakan dunia tanpa adanya non-shaman. Bersama kelompok organisasi bintang religius yang telah dia kendalikan, Geto bermaksud akan menggunakan mereka sebagai pion dalam mencapai ambisinya. Sungguh sangat ironi, sepasang sahabat yang dulunya dicap sebagai dua jujutsu terkuat, saat ini telah mengambil jalan hidup yang berbeda. Gojo Satoru yang awalnya tidak begitu mempedulikan para non-shaman, masih tetap pada pendirian untuk menyelamatkan semua orang. Sementara Suguru Geto yang awalnya menaruh simpati pada non-shaman, saat ini telah berubah menjadi pribadi yang begitu membenci para non-shaman. Jalan yang telah dipilih Suguru Geto ini tidak lain adalah murni dari apa yang dia lihat. Dari mulai kematian Riko Amanai, mereka para manusia yang biadab, kematian rekan-rekan jujutsunya, sampai kenyataan tentang akar permasalahan kutukan. Semua itu telah membuat Geto harus memilih jalan untuk menciptakan dunia tanpa adanya non-shaman. Selang beberapa tahun setelahnya, Gojo Satoru kemudian bertemu dengan seorang anak yang ditinggalkan oleh Toji Fushiguro. Dia adalah anak kandung dari Toji sendiri bernama Megumi Fushiguro.
Saat itu Gojo memberitahu Megumi bahwa ayahnya berasal dari keluarga terhormat yaitu keluarga Zenin. Mereka adalah keluarga yang menyukai penyihir berbakat dengan kekuatan kutukan yang berkualitas. Karena itulah selama ini Toji menyembunyikan Megumi yang dinilai memiliki potensi besar, yang mana nantinya jika Megumi telah memiliki teknik kutukan, dia berniat akan menjualnya pada keluarga Zenin. Di sisi lain, layaknya anak kecil, Megumi yang mendengar hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan ketertarikannya. Baginya tak peduli siapapun yang akan mengambil hak asuhnya, yang terpenting Ibu Tsukimi yang selama ini merawat dirinya baik-baik saja. Menyadari bahwa Megumi memiliki kepribadian yang sama kerasnya dengan Toji, Gojo pun tak bisa merayunya lebih jauh. Dia hanya menyuruh Megumi untuk menjadi lebih kuat agar bisa memilih kehidupannya di masa depan. Dari sana hubungan antara Gojo dan Megumi pun mulai terjalin, yang mana kedepannya ikatan yang terjalin di antara keduanya ini akan menciptakan sebuah hubungan antara guru dan murid. Well teman-teman, sampai di sini saja untuk pembahasan kali ini. So, thank you for watching and see you next time.